Pemirsa, di hari ini dijadwalkan akan ada 4 kloter jemaah haji debarkasi Surabaya kembali ke tanah air. Sementara 2 kloter debarkasi Jakarta dijadwalkan akan tiba di tanah air hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung langsung dengan kami jurnalis Metro TV Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur, dan ada rekan Fadila Sarafina di Asrama Haji Pondok Gede. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, jemaah haji asal mana yang dijadwalkan akan tiba di tanah air hari ini? Kita ke rekan Fadila Syarafina di... Selamat pagi Febri, Glory dan pemirsa. Untuk hari ini dijadwalkan akan ada 4 kloter yang tiba di tanah air dari debarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya, di mana 2 kloter ini sudah mendarat dini hari tadi, yakni untuk kloter 41 dan juga 42. Kloter 41 ini tadi pagi dijadwalkan mendarat di Bandara Juanda Internasional Sidoarjo, Jawa Timur pada pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kloter 42 ini mendarat pada pukul 4:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk 2 kloter lainnya, pemirsa, ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Juanda pada malam hari nanti, yakni pada pukul 21:10 waktu Indonesia Barat dan juga jam 22:30 waktu Indonesia Barat, di mana keempat kloter jemaah yang akan tiba hari ini adalah para jemaah yang berasal dari Kabupaten Situbondo, kemudian Kabupaten Banyuwangi dan juga sebagian dari Kabupaten Pamekasan. Kalau kita melihat data secara keseluruhan, pemirsa, di debarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya setidaknya berarti sudah ada 41 kloter yang tiba di tanah air. Ini artinya sudah ada lebih dari 15.000 jemaah yang sudah tiba dengan selamat. Dan juga ini kalau kita melihat secara persentase dari total keseluruhan jemaah haji yang setelah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya sudah dipulangkan ada lebih dari 42%, karena ada lebih dari 36.000 jemaah yang telah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya. Nah pemirsa, untuk beberapa proses rangkaian yang akan dilalui para jemaah ketika tiba di tanah air, mereka akan melalui proses pemeriksaan dokumen keimigrasian terlebih dahulu di Bandara Juanda, kemudian baru mereka akan dibawa ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk serangkaian pemulangan, mulai dari ada dikumpulkan terlebih dahulu di aula, kemudian mereka juga akan dibagikan air zam-zam sesuai dengan jumlah dari keseluruhan jemaah. Dan juga dihimbau ini dari Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, maksud kami Sugio, ini menjelaskan bahwa untuk seluruh jemaah haji dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan karena perjalanan cukup panjang dilewati oleh para jemaah setelah juga melewati untuk seluruh rangkaian haji. Kemudian mereka juga harus kembali ke tanah air dengan perjalanan cukup panjang, sehingga para jemaah dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan. Himbauan yang disampaikan oleh PPIH Embarkasi Surabaya, Debarkasi Surabaya ini tidak hanya terkait untuk jemaah wajib menjaga kesehatan, namun juga selama proses pemulangan hingga tanggal 12 Juli mendatang untuk tidak meninggalkan area Arab Saudi ini sendirian atau tetap dengan jemaah yang lainnya dengan rombongannya. Karena kalau kita mengingat dari debarkasi Surabaya, ini ada 1 jemaah yang sampai hari ini masih belum ditemukan atau hilang di Arab Saudi, yakni adalah Sukardi dari kloter 79, asalnya dari Kabupaten Malang. Ini berusia 67 dan dikabarkan hilang ini sejak tanggal 29 Mei 2025. Ini artinya sudah lebih dari 2 minggu proses pencarian dilakukan, dan memang dari pihak PPIH Arab Saudi masih terus berkoordinasi menyisir seluruh area di Arab Saudi untuk mencari 1 jemaah dari embarkasi Surabaya. Tidak hanya Sukardi, untuk jemaah dari tanah air dari Indonesia ini ada 2 jemaah lainnya yang juga hilang. Ini adalah Nurimah
Mentajim ini berasal dari embarkasi Palembang dan juga Hasbullah dari embarkasi Banjarmasin. Pihak PPIH menyatakan akan terus berkoordinasi baik dengan Syarikah, kemudian KJRI dan juga kepolisian Arab serta konsultan haji Arab Saudi untuk terus melakukan pencarian, sehingga ini ditekankan oleh pihak PPIH bahwa seluruh jemaah haji diharapkan tetap bersama dengan rombongannya kemanapun pergi selama proses pemulangan. Dan diinformasikan juga bahwa proses pencarian untuk jemaah haji yang hilang 3 ini terus dilakukan hingga tanggal 12 Juli mendatang. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda atas informasi Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Kita sekarang menuju ke Fadila. Fadila, kloter berapa saja dan ada berapa jemaah haji yang dijadwalkan tiba di hari ini di Asrama Pondok Gede? Ya, Febrian dan juga Gloria, benar seperti yang Anda sampaikan tadi, ada sebanyak 2 kloter yang dijadwalkan akan tiba ke Asrama Haji Pondok Gede pada hari ini. Untuk jamaah haji yang sudah tiba pada pagi hari ini adalah jamaah haji dari kelompok penerbangan 34. Tadi sebenarnya jamaah haji ini sudah tiba pada pukul 1.50, namun tentunya di bandara ini diperlukan pemeriksaan imigrasi maupun juga bagasi, sehingga baru tiba ke sini pada sekitar pukul 4.45 pagi. Untuk jamaah dari kloter 34 ini ada sebanyak 441 jamaah yang tiba ke Asrama Haji Pondok Gede pada pagi hari ini sudah termasuk dengan para petugas haji. Nah, Febrian dan juga Glory, kalau dapat kami gambarkan bagaimana suasana ketika tadi para jamaah haji ini tiba ke Asrama Haji Pondok Gede ini. Memang suasananya suasana haru maupun juga lega ini terlihat di Asrama Haji Pondok Gede ini. Bahkan tidak jarang para jamaah ini saling memeluk satu sama lain. Tentunya semuanya merasa lega dan juga bersyukur telah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji pada tahun ini. Kemudian tadi juga kami sempat menanyakan kepada sejumlah jamaah haji yang ada di sini, apakah selama melaksanakan ibadah haji ini menemukan berbagai kesulitan di Tanah Suci. Mereka menyampaikan bahwa memang ada beberapa kesulitan, mulai dari transportasi maupun juga kepadatan jamaah ketika masa puncak haji. Namun mereka menyampaikan bahwa merasa bahwa ini hanyalah bagian dari ibadah. Kemudian juga mereka tetap merasa lega dapat menyelesaikan serangkaian ibadah haji pada hari ini. Kemudian juga tadi setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, karena memang waktunya ini sudah menunjukkan waktu sholat subuh, tadi para jamaah haji ini diarahkan untuk melakukan sholat subuh terlebih dahulu, kemudian baru proses pemulangan ini dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah jamaah haji ini mendengarkan berbagai pengarahan sekaligus juga sambutan, sekaligus juga beristirahat sejenak. Setelah itu yang dilakukan adalah pembagian koper ataupun bagasi, kemudian juga pembagian air zam-zam. Masing-masing jamaah haji ini mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter. Nah, selain dari kloter ini juga nanti akan tiba pada siang hari sekitar pukul 12.20 siang. Ini adalah jamaah haji dari kloter 32. Pada jamaah kloter 32 ini ada sebanyak 381 jamaah haji yang akan tiba ke Asrama Haji Pondok Gede pada siang hari nanti. Febrian dan juga Glory, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.